ada seorang yang namanya adalah anak umur 14 tahun ya. Pada saat dia usia 14 tahun itu artinya setara dengan kelas 2 SMP bukan? Nah, pada saat dia umur 14 tahun, anak ini adalah anak putus sekolah, tidak tamat SD karena apa? Karena orang tuanya tidak mampu, berasal dari negara paling miskin di Afrika, di Malawi ya. Ternyata anak ini mempunyai keinginan yang luar biasa untuk mempelajari banyak hal, sehingga dia datang ke perpustakaan di desanya, meminjam buku bagaimana caranya membuat kincir angin secara sederhana, sehingga kemudian dia mengumpulkan berbagai barang-barang bekas yang ada di desanya seperti kayu bekas, sepeda bekas dan lain sebagainya untuk membuat kincir angin. Dan ternyata dari buatannya ini, kincir angin ini mampu menyinari desanya dengan listrik dengan adanya kincir angin tersebut. Kemudian karena ini dia menjadi terkenal dan akhirnya mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah di Amerika. Saat ini dia yang sudah besar tentu saja sudah mencapai pendidikan S2 dari hasil beasiswa. Dan konon dia juga sudah berhasil membuat pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga surya di ibu kota negara Malawi. Nah, kita tidak punya alasan lagi untuk mengatakan bahwa anak kita tidak mungkin melakukannya karena mereka tidak punya kemampuan, tidak punya teknologi dan sebagainya. Kita bisa punya bukti bahwa anak miskin, putus sekolah, tidak tamat SD, ternyata mampu membuat hal-hal yang luar biasa besar. Yuk Bapak Ibu, kita semangat, kita jadikan anak didik kita lebih maju lagi dalam berpikir, memanfaatkan pengetahuan yang didapatkan selama di sekolah, tidak hanya sekedar teori, namun bisa mengaplikasinya untuk hal-hal yang besar seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita diledek oleh Bapak ini. Bapak Ibu pasti sering melihat ini ya, katanya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, 17 tahun sekolah, tapi masih buang sampah sembarangan. Aduh, kita nggak mau itu terjadi lagi bukan? Nah, mari kita membuat sekolah kita menjadi sekolah yang lebih bisa berbuat banyak sekali, tidak hanya sekedar membuat kerajinan, tapi hal-hal yang bermanfaat seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, apa dong yang bisa kita lakukan? Kegiatan adaptasi dan mitigasi di sekolah ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bapak Ibu untuk memikirkannya. Apa yang bisa dilakukan di sekolah masing-masing untuk kegiatan mitigasi adaptasi perubahan iklim. Nah, panduan sederhana, Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan lingkungan. Yang dilakukan pertama adalah membuat peta sekolah seperti ini misalnya. Kemudian dari peta sekolah ini minta anak-anak membuat tim energi, tim air, ya, tim sampah dan lain sebagainya, sehingga mereka nanti dapat membuat identifikasi penggunaan energi untuk kelas 10 misalnya. Ada peralatan listriknya, lampu kelas, kemudian LCD, komputer dan lain sebagainya. Kondisi seperti apa? Mereka harus memantau dan melihat ada yang rusak, apakah ada yang boros energinya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pemborosan air, toilet wanita, kondisi keran dan lain sebagainya. Mereka catat itu semua, ya. Begitu juga dengan identifikasi sampah yang ada di sekolah. Di kantin ada sisa makanan, kemudian bekas kemasan. Seperti apa saat ini pengelolaannya? Harus seperti apa usulan mereka supaya pengelolaan sampahnya menjadi lebih baik di kantin dan di beberapa tempat lainnya di sekolah. Nah, hasil pemetaan tersebut, anak-anak dapat membuat peta yang menarik seperti ini. Peta, mereka bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan dan juga memikirkan solusinya. Jadi semua berasal dari anak dan kemudian dilakukan oleh anak-anak sendiri. Tapi pasti tentu saja dipandu oleh guru bidang studi masing-masing yang terkait dengan permasalahan yang ditemukan. Nah, dari hal seperti ini Bapak Ibu, semua yang kita bahas tadi, Bapak Ibu kalau kita berkata, nanti saja deh berubah, tunggu dulu setelah kita masuk tahun ajaran baru, kan sekarang kita butuh banyak sekali penggunaan kertas dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita masih menunggu atau entar-entar, saya akan menunjukkan. Ini adalah garis hari ini, yang ini adalah garis 100 tahun, dan ini adalah 1000 tahun setelah hari ini. Nah, walaupun Bapak Ibu berkata, oke, setelah kita melakukan kegiatan adiwiyata, maka kita akan berubah, tapi ternyata emisi CO2 baru akan menurun. Kalau kita berubah hari ini, baru akan menurun setelah 100 tahun, bayangkan. Dan artinya itu penstabilan CO2 di atmosfer baru akan terjadi 100 hingga 300 tahun ke depan setelah hari ini kalau kita mau berubah.
Nah, apa yang terjadi kalau kita mau berubah hari ini? Ternyata penstabilan suhu baru terjadi beberapa abad ke depan. Itu dengan catatan kalau kita mau berubah hari ini. Tapi mungkin Bapak Ibu berkata, enggak lah, kita nggak mudah, tidak semudah itu untuk berubah. Nanti aja deh, tunggu tahun depan misalnya. Maka ini pun akan beberapa abad plus tahun depan. Nah, bagaimana dengan kenaikan muka air laut akibat ekspansi termal? Kenaikan muka air laut karena pemanasan global, maka terjadi penguaian volume air laut yang menimbulkan masuknya air ke daratan. Itu ternyata baru akan stabil beberapa abad hingga 10 abad ke depan kalau kita mau berubah hari ini. Nah, bagaimana dengan kenaikan air laut akibat pelelehan es? Belum dapat diprediksi oleh para ilmuwan kapan bisa terjadi berhentinya pelelehan es di kutub kalau kita mau berubah hari ini. Tapi kalau kita bilang, nanti tunggu dulu, saya mau nikahin anak, butuh listrik banyak, butuh plastik banyak, dan lain sebagainya, maka grafik-grafik ini pun akan menjadi entah kapan menjadi akan stabil. Bapak Ibu, semua yang kita bahas ini adalah untuk bumi kita, satu-satunya yang kita cintai, satu-satunya yang bisa kita hidup di dalamnya, di antara planet lain yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada selain bumi ini, hanya kita yang punya tanggung jawab untuk melindungi bumi ini supaya anak cucu kita tetap bisa hidup secara berkelanjutan sebagaimana kita hidup seperti sekarang ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.